Salam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang definisi pendekatan UBD atau Understanding by Design. Understanding by Design adalah suatu pendekatan dalam merancang pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam siswa, bukan hanya sekedar menghafal materi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grant Wissing dan Zai Maiktisi. Mereka menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, guru sebaiknya tidak langsung membuat kegiatan belajar terlebih dahulu, tetapi harus menentukan tujuan akhir pembelajaran terlebih dahulu. Guru harus memikirkan apa yang benar-benar harus dipahami oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. Cara ini disebut dengan backward design atau perencanaan dari belakang. Jika guru ingin siswa memahami pentingnya menjaga lingkungan, maka guru harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian menentukan cara untuk menilai pemahaman siswa, dan setelah itu baru merancang kegiatan belajar yang sesuai. Selanjutnya, dalam pendekatan UBD terdapat 6 sisi pemahaman, yaitu yang pertama adalah explanation atau penjelasan, yaitu kemampuan siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan jelas menggunakan kata-kata mereka sendiri. Yang kedua, interpretation atau interpretasi, yaitu kemampuan siswa untuk menafsirkan atau memahami makna dari suatu informasi, teks, atau pengalaman. Yang ketiga adalah application atau aplikasi, yaitu kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi yang berbeda atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah perspektif atau sudut pandang, yaitu kemampuan siswa untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang kelima adalah empati, yaitu kemampuan siswa untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Dan yang keenam adalah self-knowledge atau pengetahuan diri, yaitu kemampuan siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri dalam proses belajar. Dengan adanya 6 sisi ini, kita dapat melihat bahwa pemahaman siswa tidak hanya diukur dari kemampuan mengingat materi, tetapi juga dari kemampuan menggunakan dan merefleksikan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, signifikansi lesson plan berbasis UBD. Kita akan membahas signifikansi atau pentingnya lesson plan berbasis UBD. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih terarah karena setiap kegiatan yang dirancang oleh guru memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih terpusat pada siswa karena siswa didorong untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, penilaian menjadi lebih jelas dan konsisten karena guru sudah merancang cara penilaian sejak awal. Dan yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, dalam pendekatan UBD terdapat 3 tahap utama dalam merancang pembelajaran yang dikenal dengan konsep backward design. Tahap pertama adalah desired result atau menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menentukan apa yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa setelah proses belajar selesai. Tahap kedua adalah evidence, yaitu menentukan bukti atau cara penilaian untuk mengetahui apakah siswa benar-benar
memahami materi yang telah dipelajari. Penilaian ini bisa berupa tes, tugas, proyek, presentasi, atau diskusi. Berikut adalah signifikansi utama dari lesson plan berbasis UBD. Yang pertama, fokus pada tujuan. UBD mewajibkan guru menentukan hasil yang diinginkan atau tujuan pembelajaran sebelum merancang aktivitas atau asesmen. Ini memastikan pembelajaran terarah, terstruktur, dan tidak menyimpang dari kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, penilaian terukur dan autentik. Dalam UBD, guru merancang bukti pemahaman atau asesmen terlebih dahulu sebelum merancang pengajaran. Hal ini menciptakan pembelajaran yang akurat, koheren, dan terjustifikasi. Karena asesmen benar-benar mengukur apa yang seharusnya dipahami siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Implementasi kerangka kerja UBD terbukti meningkatkan motivasi belajar secara signifikan karena pembelajaran lebih relevan dan berfokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran lebih efektif dan terarah. Signifikansinya adalah menghindari pembelajaran yang sekedar aktif tapi tidak bermakna. UBD memfasilitasi pengalaman belajar yang memfasilitasi pencapaian hasil, sehingga pembelajaran lebih efisien dan berdampak positif pada hasil belajar. Yang kelima, fleksibilitas bagi pelajar. Meskipun terstruktur, UBD memungkinkan guru untuk merefleksikan kembali apa yang perlu dipertimbangkan saat mendesain proses belajar mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki keterampilan mengajar mereka dari waktu ke waktu. Yang keempat, kerangka kerja lesson plan berbasis UBD. Pendekatan ini memastikan pembelajaran berfokus pada hasil yang diinginkan, bukan sekedar menyelesaikan materi. Berikut adalah 3 tahapan utama dalam kerangka kerja lesson plan berbasis UBD. Yang pertama, menetapkan hasil yang diinginkan, identify desired result. Pada tahap ini, guru menentukan apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran selesai. Tujuan utamanya adalah fokus pada konsep kunci, enduring understanding, yang bertahan lama dan relevan. Pertanyaan pemantik, essential question, merumuskan pertanyaan terbuka yang merangsang rasa ingin tahu dan mendorong pemikiran tingkat tinggi. Pengetahuan dan keterampilan, menetapkan pengetahuan spesifik dan keterampilan yang perlu dikuasai siswa. Tahap yang kedua, menentukan bukti penilaian, determine assessment evidence. Guru menentukan cara membuktikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran sebelum merancang aktivitas kelas. Tugas kinerja, performance test. Siswa menerapkan pembelajaran dalam konteks nyata atau otentik untuk menunjukkan pemahaman mendalam. Bukti lainnya, other evidence, quiz test, pengalaman atau dialog yang memantau kemajuan siswa. Kriteria keberhasilan, menggunakan rubrik penilaian yang jelas untuk mengukur pemahaman. Tahap yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar, plan learning experiences. Guru merancang kegiatan belajar mengajar yang selaras dengan tujuan dan penilaian yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran memiliki langkah-langkah instruksional,
diatur untuk membantu siswa menjawab pertanyaan pemantik dan berhasil dalam tugas kinerja. Ini juga memiliki prinsip Pareto, panduan yang sering digunakan dalam UBD untuk merencanakan kegiatan. Where and why, kemana, tujuan pembelajaran, dan mengapa. Hook and hold, memikat perhatian siswa. Equip, membekali siswa. Reading and revise, memikirkan ulang dan merevisi. Evaluate atau evaluasi mandiri. Tailor, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Diorganisir untuk keterlibatan siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.